Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pakar biologi, teman-teman. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai persiapan ulangan bab 1 di kelas 12, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Oke, teman-teman silahkan bisa nanti ikut latihan, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Baik, kita isi dulu emailnya. Oke, ini berikutnya, kasih nama lengkapnya dulu, sudah saya. Oke, ini adalah kelasnya, kita checklist kelas 12 ya. Oke, selanjutnya masukkan tokennya semangat. Oke, nah ini dia sudah beres teman-teman, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini dia sudah masuk ke soal yang pertama ya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Ciri-ciri pertumbuhan yang benar katanya. Di sini minta ciri-ciri. Oke. Baik, teman-teman, ketika kita masuk ke konsep pertumbuhan, maka konsep pertumbuhan itu ada beberapa konsep yang mesti teman-teman ingat. Yang pertama, bahwa pertumbuhan itu dia bersifat kuantitatif. Nah, seperti itu ya. Jadi kuantitatif itu apa? Dia bersifat ukuran gitu ya. Dia bisa dihitung seperti itu. Nah, ketika dia bersifat kuantitatif, maka biasanya yang sifatnya ukuran itu dia irreversible, tidak bisa balik kembali. Begitu ya. Nah, artinya pertumbuhan ini teman-teman dia merupakan suatu proses perubahan. Berarti dalam hal apa? Perubahannya dalam hal ukuran gitu ya. Baik massa, panjang, volume dan lain-lain gitu seperti itu. Kita cari yang seperti itu. A. Bersifat kualitatif, salah, harusnya kuantitatif gitu kan ya. B. Bersifat kuantitatif, terjadi penambahan jumlah dan ukuran sel. Ini udah ketahuan ya. C. Bersifat dapat balik, salah, harusnya tidak dapat balik. D. Bersifat tidak dapat balik, betul, terjadi pematangan fungsi. Kalau pematangan itu dia perkembangan. E. Tidak dapat diukur, dapat diukur. Berarti jawabannya adalah ini yang B ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal nomor kedua. Ini tinggal klik berikutnya. Oke, baik. Di soal nomor kedua, teman-teman bisa diperhatikan katanya sel-sel, sel apa ini ya? Kita lihat nih. Sel-sel terspesialisasi bentuk, struktur, dan fungsi tertentu katanya terjadi pada proses apa? Oke, diminta kata kuncinya adalah ini terspesialisasi, dia membentuk struktur dan fungsi tertentu. Nah, ketika terspesialisasi, teman-teman, artinya sel tersebut sudah mengalami diferensiasi. Artinya dia berubah strukturnya, dia berubah fungsinya, gitu kan ya. Nah, itu tahapan tersebut terjadi di mana? Terjadi pada konsep atau pada istilahnya perkembangan. Beda dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan ini teman-teman dia merupakan suatu proses di mana prosesnya menuju ke kematangan gitu ya. Jadi proses menuju kematangan. Kematangan apa? Fungsi-fungsi dari organisme tersebut. Nah, di sini kata kuncinya terspesialisasi, membentuk struktur dan fungsi tertentu. Artinya sudah menuju ke proses kematangan. Itu adalah istilah untuk konsep perkembangan. Begitu ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya teman-teman katanya tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan katanya tumbuhan biji katanya dimulai dengan terjadinya proses apa? Kata kuncinya teman-teman untuk menjawab tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbiji, ingat bahwa proses pertumbuhan itu dia tadi adanya perubahan dalam proses ukuran gitu kan ya. Sedangkan perkembangan itu teman-teman dia proses yang menyertai pertumbuhan di mana sel-sel pada organisme tersebut dia sudah mengalami kematangan.
Nah, begitu ya. Sedangkan kalau digabungkan konsepnya menjadi tahap awal mau terjadinya pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi pada proses apa? Tentu itu dia terjadi pada proses yang disebut sebagai perkecambahan dulu. Nah, di perkecambahan itu ada pertumbuhan yang nantinya pertumbuhannya itu dia disertai dengan proses perkembangan. Begitu ya. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik, kita klik berikutnya. Soal selanjutnya katanya pada saat perkecambahan, oke, biji menyerap air secara imbibisi. Baik. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon yang paling berpengaruh dalam proses perkecambahan biji. Nah, hormonnya hormon apa katanya? Baik. Nah, untuk menjawab proses perkecambahan, teman-teman, bahwa proses perkecambahan itu kan diawali dengan masuknya air ke dalam biji. Nama prosesnya imbibisi. Air tersebut akan mengaktifkan embrio, teman-teman, yang nantinya embrio tersebut dia akan menghasilkan suatu hormon. Hormonnya ini adalah hormon giberelin. Giberelin yang keluar dari embrio ini selanjutnya dia akan bergerak ke sel-sel terluar dari biji. Dalam hal ini namanya adalah sel aleuron. Sel aleuron menjadi aktif. Akibatnya sel tersebut dia akan melepaskan enzim yaitu alfa amilase. Alfa amilase ini teman-teman dia akan bergerak ke tempat cadangan makanan yang ada di dalam biji, baik itu kotiledon ataupun endosperm. Dia akan memecah amilum menjadi gula. Selanjutnya gula akan masuk lagi ke dalam embrio. Jadi ditransfer ke embrio untuk apa? Proses metabolisme. Di sana terjadilah perkecambahan. Begitu ya. Jadi hormon yang berperan di dalam proses perkecambahan adalah giberelin. Begitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu nih, auksin. Auksin buat apa? Auksin teman-teman fungsinya salah satunya adalah dominansi apikal gitu ya, merangsang perkembangan bunga, buah, dan akar lateral. Terus merangsang kambium, membentuk xilem dan phloem, memelihara elastisitas dinding sel gitu ya. Terus fungsi dari auksin yang lain mengatur pembesaran sel, pemanjangan sel di daerah khususnya di belakang meristem apikal. Terus bisa juga auksin ini dia menyebabkan pembengkokan pada batang gitu ya. Nah, jadi kalau ada kecambat tumbuh lalu bengkok tumbuhnya mengarah ke arah cahaya, itu adalah proses aktivitas dari auksin ya. Sedangkan teman-teman giberelin selain berperan di dalam proses perkecambahan, dia juga berperan di dalam proses menjadikan tumbuhan kerdil menjadi normal kembali, merangsang perbungaan dan pembuahan. Salah satu pembuahannya itu misalkan partenokarpi gitu ya, di mana pembuahan tanpa penyerbukan. Nah, itu. Terus peran dari giberelin yang lain bisa mengakhiri masa dormansi pada biji. Jadi biji berhenti dormansinya, tidurnya gitu ya. Terus kadar yang tinggi teman-teman giberelin ini dia akan merangsang pembentukan akar. Selain itu, giberelin juga dia bisa memacu kerja enzim, proteinase dan juga amilase. Sedangkan kalau sitokinin teman-teman, dia perannya untuk apa? Nah, sitokinin ini dia bisa merangsang pembelahan sel atau sitokinesis dan pertumbuhan selnya gitu ya. Selanjutnya sitokinin juga dia bisa merangsang pembentukan akar, batang gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan menghambat dominansi apikal gitu ya. Terus peran selanjutnya sitokinin juga dia bisa merangsang pertumbuhan tunas. Tunasnya tunas lateral, tunas ketiak gitu ya. Terus mengatur pertumbuhan daun dan pucuk, menunda proses penuaan itu sitokinin, memacu pembentukan klorofil itu sitokinin, memelihara kesegaran jaringan juga itu sitokinin gitu ya. Sedangkan kalau asam absisat teman-teman, nah ini dia menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Jadi menghambat pertumbuhan kalau asam absisat
gitu ya. Terus selain itu dia yang menyebabkan dormansi, berarti kebalikan dengan giberelin gitu ya. Dormansi salah satunya pada biji. Terus fungsi lain asam absisat merangsang penutupan stomata gitu ya. Kapan? Selama kekurangan air, selama di lingkungan tumbuhan kekurangan air ya. Terus asam absisat juga dia merangsang proses penuaan dan gugurnya daun, buah, bunga gitu ya. Absisi daun atau gugurnya daun seperti itu. Terus peran dari absisat juga ada yang mempertahankan tumbuhan dari tekanan lingkungan yang buruk. Begitu ya. Sedangkan ada hormon yang lain namanya gas etilen, teman-teman. Nah, gas etilen ini dia perannya dalam proses pematangan buah, gitu ya. Jadi buah cepat matang, gitu ya. Terus ada di sini pilihan yang E yaitu asam tromalin. Asam tromalin ini dia berperan dalam proses regenerasi sel, gitu ya. Kapan? Apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan atau terluka, begitu ya. Nah, itu materinya untuk bekal menjawab soal berikutnya ya. Oke, jadi perkecambahan ini dipengaruhi oleh giberelin. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Katanya teman-teman, makanan, untuk pertumbuhan embrio katanya pada tanaman kacang tanah. Berasal dari apa? Perlu diketahui berbicaranya cadangan makanan saat embrio mau tumbuh itu khususnya di dalam biji berarti ini ya. Nah, bijinya teman-teman harus tahu dulu. Biji apa yang ditanyakan? Soalnya berbeda gitu ya. Nah, jika yang ditanyakan adalah biji dikotil, maka cadangan makanan untuk embrio tumbuh itu disimpan di dalam kotiledon. Sedangkan pada biji monokotil, teman-teman, cadangan makanan untuk embrio itu dia diberikan atau disimpan di dalam suatu tempat yang bernama endosperm. Nah, sekarang teman-teman mesti tahu kacang tanah ini dikotil atau monokotil. Nah, kalau kita identifikasi kacang tanah ini, teman-teman, dia memiliki bijinya itu berkeping dua. Nah, kalau bijinya berkeping dua, teman-teman sudah tahu kira-kira kalau bijinya berkeping dua, kacang tanah ini dia termasuk dikotil berarti ya. Nah, embrio diberikan cadangan makanannya berarti dari apa? Dari kotiledon. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik. Makanan cadangan pada biji tanaman jagung. Nah, ini kebalikannya, diminta jagung. Jagung itu monokotil. Berarti teman-teman tadi sudah diberikan materinya bahwa cadangan makanan embrio pada biji jagung itu adalah diberikan dari yang namanya endosperm. Gampang ini mah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Katanya bagian biji yang merupakan calon batang dan daun gitu ya. Berarti di dalam biji itu kan ada embrio, di mana embrio itu bisa menumbuhkan calon batang, bisa menumbuhkan calon daun. Jadi ada juga yang menumbuhkan batang ke arah bawah, ada yang juga menumbuhkan batang ke arah atas. Nah, di dalam embrio ada dua bagian teman-teman yang penting. Satu epikotil, yang kedua hipokotil. Jadi di dalam biji ada embrio, nah, gitu ya. Ada dalam bentuk bagian epikotil yang akan menumbuhkan calon batang dan daun ke arah atas. Sedangkan hipokotil dia embrio yang akan menumbuhkan batang ke arah bawah sampai terbentuknya radikula, gitu ya. Nah, di soal ditanyakan calon batang dan daun, berarti kalau begitu ke arah atas. Kalau ke arah atas berarti epikotil, gitu ya. Radikula ini dia bakal akar, plumula ini bakal daun, begitu ya. Oke, pintar teman-teman. Kita lanjutkan. Selanjutnya di soal berikutnya katanya bisa perhatikan gambar apa ini? Oh, perkecambahan. Oke, baik, kita lihat tipe perkecambahan. Nah, teman-teman diminta di soal katanya gambar tersebut menunjukkan perkecambahan tipe apa? Oke, kata kuncinya begini untuk menjawab tipe perkecambahan.
Ketika biji berkecambah itu dia ada dua tipe teman-teman. Ada yang disebut sebagai epigeal, ada yang disebut sebagai hipogeal. Nah, kapan dia disebut sebagai hipogeal? Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi ketika dia biji berkecambah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu kotiledonnya teman-teman dan bagian hipokotilnya, ini bagian hipokotil, ini kotiledon teman-teman, dia tetap tersimpan di bawah tanah, tidak muncul ke atas. Ini berarti dia disebut sebagai perkecambahan hipogeal gitu ya. Nah, sedangkan kalau kotiledon dan bagian hipokotilnya dia terlihat atau terangkat ke atas permukaan tanah, misalkan terlihat kotiledonnya, terlihat hipokotilnya ke permukaan tanah, maka tipenya disebut sebagai epigeal. Dikarenakan di gambar ini adalah kotiledon dan bagian hipokotilnya tetap di daerah bawah tanah, maka tipenya hipogeal. Cari yang hipogeal. Oke, ini hipogeal yang A, coba lihat dulu. Hipogeal, betul. Kayak itu kotiledon muncul permukaan tanah, salah. B, salah tentu ya. Yang C, hipogeal, betul. Yaitu plumula muncul ke permukaan tanah. Betul, plumulanya mah muncul ke permukaan tanah. Ini plumulanya, bakal daunnya ya. Sedangkan kotiledon tetap di dalam tanah. Betul. Nah, ini berarti yang lebih tepat gitu ya. Yang E, hipogeal, kotiledon ada yang muncul ke permukaan tanah. Salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di soal berikutnya, teman-teman, kita lihat katanya apa ini ya. Siap. Kita scroll dulu. Nah, ini dia. Ciri-ciri perkecambahan sebagai berikut katanya. Baik, kita baca. 1. Epikotil katanya tumbuh memanjang, hipokotil tumbuh memanjang, kotiledon tetap berada di dalam tanah, plumula menembus kulit biji, dan seterusnya. Kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Nah, diminta ciri-ciri tipe perkecambahan epigeal. Berarti kalau epigeal cari di mana bagian hipokotil dan kotiledonnya dia terangkat ke atas permukaan tanah. Oke, kita lihat yang satu. Epikotil tumbuh memanjang. Kalau epikotil kan ini kalau berbicaranya epikotil dia baik pada epigeal ataupun hipogeal, memang dia dua-duanya tumbuh memanjang. Berarti bukan ciri khas ya. 2. Hipokotil tumbuh memanjang. Nah, adanya hipokotil yang tumbuh memanjang, akibatnya biasanya dia akan muncul ke permukaan tanah gitu ya, di atas permukaan tanah. Berarti yang 2 kita simpan dulu ya. Yang 2 ini kita simpan dulu. 3. Katanya kotiledon dia tetap berada di dalam tanah, itu hipokotil. Salah. Oke. 4. Plumula menembus kulit biji katanya dan muncul ke permukaan tanah. Jelas akibat dari hipokotil yang tumbuh ke atas permukaan tanah, pasti plumula juga seperti itu ya, menembus kulit biji. Terus 5. Kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Otomatis ya, dikarenakan hipokotilnya dia ke permukaan tanah, pasti kotiledonnya juga ikut ke permukaan tanah. Berarti 2, 4, dan 5. 2, 4, 5 cari apa? Oh, ada ini 2, 4, 5 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Boleh diulang lagi nanti teman-teman ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal selanjutnya. Apa katanya? Nih Nina, kenapa Nina nih? Kita masuk dulu sampai E ya. Nina merendam biji kacang hijau katanya dalam air selama 2 jam, lalu dipindahkan ke dalam gelas plastik berisi kapas basah. Keesokan harinya Nina mengamati biji kacang hijau itu mulai berkecambah. Proses perkecambahan tersebut membutuhkan air. Untuk apa? Tadi sudah dijelaskan di awal ya, di dalam proses perkecambahan. Air itu teman-teman nanti dia akan masuk melalui proses yang namanya imbibisi, yang nantinya mengaktifkan siapa? Embrio. Embrio aktif menghasilkan hormon giberelin. Giberelin aktif dia langsung ke sel aleuron. Sel aleuron dirangsang oleh giberelin menjadi aktif, lalu dia menghasilkan enzim alpha amilase, lalu dia akan merubah
cadangan makanan berupa amilum menjadi gula yang nantinya dibalikan lagi ke embrio untuk berkecambah. Nah, begitu ya peran dari air itu runtutannya. Berarti kita cari. Oke, jadi intinya supaya embrio itu jadi tumbuh gitu ya, berkecambah intinya mah adanya air itu. A. Memberi nutrisi untuk pertumbuhan embrio di dalam biji. Air tidak memberi nutrisi, tapi mengaktifkan awal pemicu gitu ya. B. Mengaktifkan embrio menghasilkan hormon penyebab dormansi. Salah, harusnya penyebab mengakhiri dormansi gitu ya. Kalau penyebab dormansi itu dia bukan giberelin tapi asam absisat ya. Salah. C. Menghidrolisis pati dalam endosperm menjadi gula. Air tidak menghidrolisis pati. Yang menghidrolisis pati adalah enzimnya. D. Menguraikan protein, tidak protein tapi amilum. E. Merangsang reaksi enzimatis di dalam biji untuk pertumbuhan embrio. Nah, ini bisa merangsang enzimatis. Awalnya dari merangsang embrio dulu, menghasilkan giberelin, merangsang sel aleuron, lalu di situ ada reaksi-reaksi enzimatis yang aktif. Begitu ya. Jawabannya yang E. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Di soal berikutnya di sini ada sebuah percobaan, teman-teman. Kita lihat percobaannya. Oke, Rifki katanya dan kawan-kawannya melakukan percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Data yang diperoleh seperti tabel di bawah. Dari data hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman adalah diminta pengaruh cahaya dari percobaannya Rifki. Baik. Teman-teman bisa diperhatikan di daerah terang ini pertumbuhannya mulai hari pertama itu 0,2, 0,7, 1 sampai 2 gitu ya di hari kelima. Sedangkan di redup dari 0,8 sampai 3,5. Berarti pertumbuhannya lebih tinggi ya. Sedangkan di tempat yang gelap dari 1,2 menjadi 7,9. Berarti ini pertumbuhannya luar biasa di tempat yang gelap gitu ya. Oke, berarti artinya apa? Di tempat terang pendek redup cukup tinggi, gelap tinggi banget. Berarti di sini teman-teman ya mengartikan bahwa cahaya itu dia mempengaruhi proses pertumbuhan. Di sini mempengaruhinya dalam hal menghambat atau mempercepat pertumbuhan, yaitu menghambat. Tandanya di tempat yang terang ada cahaya, ini pertumbuhan tingginya 2 cm. Sedangkan di tempat yang gelap 7,9. Berarti menghambat ya. Cari yang menghambat. A. Cahaya mempercepat. Salah. B. Cahaya memperlambat pertumbuhan. Ini dia tinggi tanamannya ya. C. Tanaman tumbuh meninggi paling cepat pada cahaya terang. Pendek gitu ya. Tanaman tumbuh meninggi pada cahaya redup. Tidak, yang meninggi di gelap. Tanaman tumbuh meninggi pada paling lambat pada gelap. Salah, itu cepat ya. Jadi jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya masih ada grafik percobaan. Kita scroll ke bawah dulu. Oke. Di sini disebutkan teman-teman, kita lihat katanya grafik yang benar menunjukkan pertumbuhan tanaman di tempat gelap, redup dan terang. Jawabannya tadi ya, percobaannya Rifki. Berarti cari yang di tempat gelap dia tinggi sekali, redup dia sedang, sedangkan terang pendek. Cari yang begitu. Oke, kita lihat yang A. Terang ada di atas, salah gitu ya. Yang B, gelap ada di atas, lalu ke redup, lalu ke terang. Nah, ini bisa. Yang B, kita simpan dulu ya. Yang C, salah, terangnya di atas, salah ya. Oke, yang D, redup, salah, harusnya yang gelap di atas ya. Ini semuanya konstan, salah. Berarti jawabannya adalah yang B, yang gelap yang harus lebih tinggi daripada yang redup dan yang terang. Tadi ya, percobaan Rifki. Baik, kita lanjutkan. Di soal berikutnya teman-teman kita scroll dulu. Oke, katanya apa ini? Pertumbuhan primer pada tumbuhan disebabkan oleh aktivitas apa? Oke, diminta pertumbuhan primer ya. Pertumbuhan primer itu teman-teman akibat adanya meristem apikal atau meristem yang ada di ujung-ujung, baik di ujung batang ataupun di ujung akar.
Nah, adanya meristem apikal menyebabkan tumbuhan mampu melakukan proses pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Kalau di batang berarti batangnya nambah tinggi. Kalau di akar berarti akarnya nambah panjang. Seperti itu ya. Akibat dari aktivitas meristem yang ada di ujung batang ataupun di ujung akar, namanya meristem apikal. Gitu ya. Kita jawab A. Sel-sel kambium. Salah. B. Meristem ujung akar dan ujung batang. Nah ini meristem apikal. C. Meristem ujung akar, batang dan daun. Nggak ada di daun ya. D. Sel-sel endosperma penyimpan makanan. Salah. Xilem phloem primer. Salah. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjutkan. Di soal berikutnya teman-teman katanya ini kebalikan berarti ya. Pertumbuhan sekunder, nah kebalikannya. Pada tumbuhan disebabkan oleh aktivitas apa? Nah, kalau pertumbuhan sekunder teman-teman ini ada di mana? Ini diakibatkan oleh meristem lateral yang ada di dalam batang. Siapa meristem lateral ini? Dalam hal ini adalah kambium vaskuler. Ingat-ingat, itu ya yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Adanya kambium ini teman-teman mengakibatkan tumbuhan si batangnya menjadi lebar, si batangnya memiliki diameter yang besar, jadi pertumbuhannya ke samping. Oleh siapa penyebabnya? Sel-sel kambium vaskuler gitu ya. Oke, jadi jawabannya ini udah ada yang A ya. B salah, C salah, D, E juga salah ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih meristem primer katanya. Pertumbuhan primer menyebabkan, tadi sudah ya. Kalau pertumbuhan primer tadi diakibatkan oleh meristem apikal. Menyebabkan apa? Baik batang, baik akar menjadi panjang tadi gitu ya. Kalau meristem pertumbuhan sekunder, batang menjadi lebar ke samping. Dikarenakan dimintanya pertumbuhan primer, cari yang akar batang menjadi panjang atau menjadi tinggi. Mana? Oh, ini ada yang D nih. Begitu ya. Yang lainnya salah gitu ya. Oke, teman-teman. Baik, selanjutnya soal berikutnya kita lihat katanya daerah pertumbuhan pada ujung akar dan ujung batang yang terdiri dari sel-sel meristematik adalah baik. Teman-teman, baik di ujung akar ataupun ujung batang, di situ ada meristem apikal. Tadi itu ya sudah saya bahas. Nah, pada daerah tersebut terdapat 3 zona yang berbeda. Ada zona pembelahan itu paling ujung, ada naik ke belakang itu dia mundur ke belakang, ada zona yang disebut sebagai zona pemanjangan, dan yang ketiga mundur lagi ke arah belakang, ada zona yang disebut sebagai zona diferensiasi atau maturasi, pematangan gitu ya. Nah, ini dikarenakan diminta teman-teman daerah di mana sel-sel terdapat sel-sel meristematik. Artinya sel tersebut aktif membelah, berarti itu berada pada zona pertama, yaitu zona pembelahan. Di belakang zona pembelahan itu ada zona pemanjangan. Nanti di dalamnya ada daerah-daerah yang sudah terbentuk. Misalkan protoderm, meristem dasar, dan prokambium. Sedangkan pada zona diferensiasi, teman-teman, itu dia perubahan struktur dan fungsi dari zona pemanjangan. Tadi protoderm jadi apa? Jadi epidermis. Meristem dasar jadi apa? Jadi jaringan dasar, korteks gitu ya, parenkim isinya. Terus prokambium jadi apa? Jadi stele. Stele itu ada xilem, ada phloem, ada kambium. Begitu ya. Itu didiferensiasi. Begitu teman-teman. Jawabannya berarti yang A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Katanya ini apa? Pada proses pertumbuhan sekunder tidak terjadi. Oke, jadi kalau pada sekunder tidak terjadi apa?
Cari yang bukan sekunder. Sekunder itu kan diakibatkan oleh kambium vaskuler yang menyebabkan batang tambah lebar gitu ya. Yang nantinya membentuk aktivitas. Kalau teman-teman batangnya potong secara melintang, nanti batangnya terlihat adanya lingkaran tahun. Nah, itu adalah pertumbuhan sekunder yang diakibatkan oleh aktivitas kambium. Begitu ya. Nah, diminta yang tidak, ini kita cek. A. Pertambahan diameter batang. Iya. B. Pertambahan jumlah xilem dan phloem. Iya. Aktivitas kambium dalam pertumbuhan sekunder itu menciptakan xilem ke arah dalam, menciptakan phloem ke arah luar. Pasti bertambah ya xilem phloemnya. C. Terbentuknya lingkaran tahun. Pasti. Ini sudah dibahas tadi. D. Sel-sel kambium membelah secara mitosis. Betul. Sebab dia beraktivitas gitu ya. E. Pembelahan sel-sel meristem pada ujung akar. Nah, ini bukan pertumbuhan primer, tapi ini bukan pertumbuhan sekunder, tapi pertumbuhan primer. Jadi ini yang tidak terjadinya. E ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Di soal berikutnya teman-teman katanya seorang siswa hendak melakukan percobaan untuk membuktikan katanya bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ia menggunakan kecambah A dan kecambah B untuk percobaannya. Percobaan yang dilakukannya adalah bagaimana dilakukannya gitu ya. Nah, di sini dia katanya kata kuncinya dia ingin membuktikan bahwa cahaya berpengaruh terhadap tanaman. Ini kata kuncinya. Berarti kalau begitu mesti seorang siswa ini melakukan percobaannya nanti menanam kecambah ini. Satu, ada yang diletakkan di tempat yang gelap. Yang kedua, ada yang diletakkan di tempat yang terang. Nah, kenapa mesti seperti itu? Sebab siswa tersebut ingin membuktikan bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Berarti harus ada dua kondisi itu. Begitu ya, cari yang begitu. Oke, kita cari yang A. Kecambah A diletakkan di tempat yang gelap, oke. Sedangkan kecambah B diletakkan di tempat yang terang. Nah, ini dia percobaan yang benar. Ingin membuktikan bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan. B. Kecambah A diletakkan di tempat yang lembab. Jangan gitu ya, kering, nggak ada hubungannya dengan cahaya. Kecambah A diletakkan tempat yang gelap dan lembab, sedangkan kecambah B diletakkan di tempat yang terang dan kering. Nah, kalau ada terang, kering, lembab, berarti selain cahaya di situ ada air juga ya. Sedangkan yang dimintakan cahaya saja, begitu ya. D. Kecambah A ditempatkan di tempat yang gelap dan kering, ada kering juga, berarti harus ada faktor lain yang mau dicari. Sedangkan yang dicari adalah cahaya dulu. E. Kecambah A dikenai cahaya 2 kali per hari, sedangkan B 3 kali sehari. Nggak ada gitu ya. Oke, itu dia. Jadi yang tepat adalah yang A. Selanjutnya teman-teman, di soal berikutnya katanya perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Apa pernyataannya? Kita cek. 1. Memiliki 1 kotiledon. Nah, ini monokotil. Tidak memiliki endosperm, berarti ini dia dikotil, berarti dia memiliki kan ini dia memiliki 1 kotiledon, berarti kotiledonnya tidak berkeping gitu ya, monokotil. Tidak memiliki endosperm, berarti ini dikotil. Terus apalagi ini? Radikula diselubungi oleh koleoriza. Nah, ini juga monokotil, khas monokotil. Radikulanya ada pelindung. 4. Makanan embrio berasal dari skutelum. Nah, ini ada kata kunci skutelum. Skutelum itu dia bisa ditemukan di monokotil gitu ya. Ujung embrio diselubungi oleh koleoptil. Ini juga sama gitu ya. Koleoptil juga dia adanya koleoptil dan koleoriza itu dia monokotil. Itu ya khasnya monokotil. Berarti yang diminta yang tepat sekali berarti ya. Oke, yang tepat sekali apa ini? Oh, maaf. Yang tidak benar. Oh, tepat ya. Baca dulu soalnya ya. Pernyataan yang tidak benar katanya tentang biji tanaman jagung. Oh, berarti yang salah ya. Yang salah berarti cari yang dikotil. Berarti kalau yang dikotil teman-teman cari. Tadi tidak memiliki endosperm. Sebab dia cadangan makanannya tidak di endosperm ya. Nomor 2. Gitu ya. Oke. Nomor 2 apa penggantinya? Penggantinya itu kotiledon gitu ya.
Cari yang kotiledon lagi. Kalau nomor 3 ini khasnya monokotil, nomor 5 juga khasnya monokotil. Oh, ini dia. Makanan embrio berasal dari skutelum. Skutelum itu apa? Skutelum itu kotiledon, teman-teman. Oh, dia menggunakan bahasa skutelum ya. Betul. Jadi si cadangan makanan dari kotiledon itu dipakai oleh embrio, itu berarti dikotil, gitu ya. Oke, kalau yang monokotil endosperm. Nama lain dari kotiledon itu ada yang mengungkapnya namanya skutelum. Berarti jawabannya 2 dan 4. Nah, gitu ya. Nah, kalau di monokotil skutelumnya itu dia mereduksi, mengecil gitu ya. Kalau ini kan dipakai untuk makanan embrio ya, berarti dia maksudnya kotiledonnya dominan. Nah, dipakai untuk transfer nutrisi ke embrio. Berarti yang salah adalah 2 dan 4 itu milik dikotil, yang lainnya milik monokotil. Oke, begitu maksudnya ya. Baik teman-teman, kita cek soal berikutnya. Katanya berikut ini merupakan fungsi dari giberelin. Oh, ini masuk sudah ke hormon ya. Oke, fungsi dari giberelin tadi sudah saya sebutkan di soal awal ya. Teman-teman bisa mendengarkan kembali di soal awal-awal tadi ya. Sudah saya sebutkan semua fungsi hormon. Tinggal kita jawab aja. Kecuali, oh berarti yang salahnya kita cari dulu ya. A. Menyebabkan tanaman berbunga sebelum waktunya. Itu bisa, Parthenocarpi ini bisa ya. Terus sebelum waktunya juga dia bisa. Terus menyebabkan tanaman tumbuh raksasa. Betul, sudah dibahas tadi, tanaman kerdil menjadi normal bahkan menjadi raksasa ya. C. Memperpanjang titik tumbuh. Oke, bisa. Oke, terus D. Memacu aktivitas kambium. Nah, memacu aktivitas kambium khususnya membentuk xilem dan phloem itu adalah auksin. Berarti kecuali yang ini. E. Menghasilkan buah yang tidak berbiji, Parthenocarpi. Betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Silakan teman-teman bisa mengulang fungsi hormon tadi di soal-soal yang awal sudah saya ungkap ya. Ini tinggal menjawab saja berarti kesininya. Soal berikutnya katanya hormon yang bekerja saat tumbuhan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tadi juga sudah kebahas ini ya. Yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau adalah absisi daun. Absisi daun itu adalah dilakukan oleh asam absisat. Untuk apa digugurkan? Berarti di lingkungan sekitarnya tumbuhan itu sedang dalam keadaan kemarau. Untuk mencegah penguapan berlebih, asam absisat merangsang penuaan pada daun. Akibatnya daun cepat rontok. Rontoknya daun tumbuhan di dalam proses penguapannya terhindar gitu ya. Jadi aman, tidak banyak air yang kehilangan. Oke. Soal berikutnya. Ini apa? Faktor internal katanya. Oh, internal. Faktor intraseluler maksudnya. Berarti di dalam sel gitu ya. Yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, kalau ditanyakan faktor intra di dalam sel yang mempengaruhi menghambat pertumbuhan dan perkembangan, itu teman-teman ada di wilayah hormon. Sebab faktor internal itu kalau tidak gen ya hormon gitu ya. Cari berarti ini hormon yang menghambat pertumbuhan. Untuk apa dihambat? Maksud dihambat di sini bukan jelek, tapi dihambat dalam tanda kutip. Maksudnya berarti di lingkungan sekitarnya dalam keadaan kondisi lingkungan yang ekstrim. Misal kondisi airnya sedang sedikit, makanannya sedang sedikit. Itu maksudnya dihentikan dulu pertumbuhan dan perkembangannya, begitu ya. Nah, hormon yang menghambat pertumbuhan itu adalah asam absisat, gitu ya. Auksin, giberelin itu dia hormon pertumbuhan. Suhu, cahaya itu faktor eksternal, dimintakan ini intra, gitu ya. Itu mah ekstra kalau suhu dan cahaya mah. Begitu ya. Baik, soal berikutnya katanya ujung batang tanaman dapat membengkok ke arah datangnya cahaya. Ini juga sudah dibahas tadi di awal tentang hormon ya. Karena pengaruh hormon apa? Langsung dijawab, karena pengaruh hormon yang sensitif terhadap cahaya. Siapa? Auksin, begitu ya. Oke, silakan teman-teman cari fungsinya dari A sampai E dari soal di awal tadi ya, sudah saya bahas. Oke. Berikutnya kita lihat katanya unsur makro. Berarti ini dia faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan gitu ya.
Unsur makro yang berperan sebagai kofaktor enzim katanya teman-teman, khususnya bagi pertumbuhan pada tumbuhan adalah kofaktor. Kofaktor itu teman-teman nanti ada 3. Ada dalam bentuk koenzim, dia sebagai akseptor, ada sebagai gugus prostetik, dia memberikan kekuatan tambahan, ada yang sebagai ion anorganik. Ada yang dalam bentuk ion anorganik itu fungsinya sebagai mengefektifkan kerja enzim. Nah, unsur-unsur makro yang mana yang berperan sebagai kofaktor enzim? Itu teman-teman yaitu ada ada kalium, ada kalsium dan ada magnesium gitu ya. Yang makro itu yang berperan sebagai kofaktor enzim. Berarti mana? Cari ada K, C, A, M, G. Ini dia yang E gitu ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Hormon yang berperan mempercepat proses pemasakan buah adalah pematangan buah, juga sudah dibahas tadi dalam bentuk gas yang mematangkan buah mah. Berarti jawabannya gas etilen gitu ya. Oke, teman-teman pernah lihat mungkin di tetangga ada mangga yang ditutup sama kain, bukan sama kresek gitu ya. Itu tujuannya adalah menjebak etilen supaya tidak kemana-mana. Nantinya etilen yang keluar dari mangga tersebut itu akan kembali ke mangga untuk cepat mematangkan buah. Makanya sering ditutup ya oleh kresek. Fungsinya seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya kita masuk ke soal berikutnya. Peluruhan katanya. Peluruhan apa ini? Daun di musim kering disebabkan oleh hormon apa? Peluruhan itu absisi daun, lepasnya daun. Tadi sudah dibahas ya. Hormon yang menghambat pertumbuhan. Siapa? Asam absisat. Dalam kondisi kering berarti mencegah penguapan berlebih. Gitu ya, dengan menghilangkan daunnya berarti penguapannya bisa dicegah. Begitu ya, adaptasi gitu. Oke, terus soal berikutnya. Untuk menghilangkan sifat kerdil secara genetik katanya. Secara genetik, ingat-ingat ya, pada tumbuhan dibutuhkan hormon, berarti yang membuat kerdil jadi normal lagi, membuat kerdil jadi tinggi. Tadi hormon apa? Sudah dibahas. Itu pun sudah dibahas, yaitu hormon giberelin, teman-teman. Gitu ya, supaya ini kan menghilangkan sifat kerdil, berarti dinormalkan giberelin. Oke. Lanjut. Soal berikutnya katanya suatu zat pengatur tubuh yang berfungsi menghambat proses penuaan. Tadi juga sudah dibahas di awal-awal. Nah, hormon yang menghambat proses penuaan itu teman-teman siapa? Sitokinin gitu ya. Sudah dibahas. Tinggal teman-teman scroll lagi, balik lagi ke awal ya, tentang fungsi dari hormon. Sudah dibahas di soal awal-awal ya. Baik, selanjutnya pernyataan mengenai cahaya di bawah ini benar kecuali, diminta kecuali ya tentang cahaya. A. Cahaya diperlukan untuk proses fotosintesis, jelas, pasti. B. Cahaya mempercepat pertumbuhan. Ini cahaya bukan mempercepat. Tadi kan ada percobaan bahwa di tempat yang terang ternyata pertumbuhan menjadi pendek-pendek ya. Terganggu, maksud terganggu di sana tidak cepat gitu ya. Jadi menghambat pertumbuhan. Ini dia kalau mempercepat pertumbuhan salah gitu ya. C. Tanpa cahaya terjadi etiolasi. Nah ini teman-teman, di tempat yang gelap itu kalau tidak ada cahaya, efek sampingnya etiolasi. Apa? Batangnya dia tinggi gitu teman-teman, tinggi banget gitu. Namun dia pias atau pucat, jadi mudah patah, daunnya menguning. Nah ini jeleknya kalau tidak ada cahaya gitu ya. Di tempat yang terang meskipun dia pendek tapi dia daunnya segar, batangnya kokoh gitu ya. Namun cahaya memang memperlambat pertumbuhan, tapi efeknya baik untuk tumbuhan. Sedangkan di tempat yang gelap etiolasi gitu ya. Nantinya akibatnya klorosis, daunnya menguning, klorofilnya tidak terbentuk dengan baik. D. Cahaya inframerah berperan dalam menentukan suhu lingkungan. Cahaya merah dan nila diperlukan untuk fotosintesis. Betul, berarti yang kecualinya adalah B gitu ya. Begitu.
Oke, soal berikutnya teman-teman. Di bawah ini adalah bagian katanya yang hanya terdapat pada biji kacang merah. Kecuali, teman-teman harus tahu dulu, biji kacang merah itu dikotil monokotil. Biji kacang merah berkeping dua, berarti dikotil. Cari yang kecuali, yang salah. A. Radikula, ada tidak? Ada, bakal akar. B. Koleoptil. Koleoptil itu dia pelindung hipokotil pada tumbuhan monokotil. Salah, berarti ini kecuali ya. Embrio ada, kotiledon ada, plumula bakal daun ada, gitu ya. Koleoptil itu ciri khas dari monokotil, pelindung hipokotil. Pelindung epikotil. Jadi embrio yang tumbuh ke arah atas ya. Oke, selanjutnya ini ada soal berikutnya, teman-teman bisa perhatikan apa katanya. Jika tanaman berhari pendek, setiap malam terkena cahaya beberapa saat, katanya. Oke, beberapa saat ya. Akan menyebabkan tumbuhan tersebut ngapain? Oke, ini berarti berdasarkan pencahayaan tumbuhan itu, teman-teman, nanti dibagi tiga. Ada long day plan, ada short day, ada neutral day, gitu ya. Nah, kalau yang long day, teman-teman, tumbuhan itu dia akan berbunga jika pencahayaannya itu dia melebihi masa kritis, berarti gelapnya lebih sedikit. Itu dia long day, baru dia berbunga. Sedangkan short day, dia akan berbunga kapan? Kebalikannya, ketika gelapnya dia melebihi masa kritis atau pencahayaannya sedikit, gitu ya. Akibatnya dia berbunga. Nah, itu short day. Kalau neutral day, dia tidak dipengaruhi, mau sedikit, mau lama, pencahayaan, mau gelap, gitu ya. Dia tetap berbunga. Itu neutral day, tidak dipengaruhi. Nah, sekarang di sini diminta jika tanaman berhari pendek itu berarti short day. Setiap malam terkena cahaya beberapa saat. Ingat, short day itu dia butuh gelapnya lebih lama untuk berbunga. Nah, sekarang di malamnya diberi cahaya. Apakah akan berbunga? Akibatnya dia menyebabkan tidak akan berbunga, teman-teman, sebab diberi cahaya, gitu ya. Dia tidak akan berbunga. Jawabannya seperti itu ya. Oke, baik. Soal berikutnya katanya di bawah ini ciri-ciri dari fase gastrula. Oh, ini sudah masuk ke pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Baik teman-teman, gastrula ya. Sebelum ke fase gastrula, bahwa ketika sperma dan ovum dia bergabung menjadi zigot, maka zigot akan membelah secara mitosis. Menjadi apa? Menjadi morula. Morula cirinya apa? Morula itu dia, teman-teman, bola bulat yang berisi jutaan gitu ya, sel jutaan atau lebih banyak dari jutaan juga, selnya banyak, pokoknya ada bola bulat, di dalamnya isinya sel semuanya, tidak ada rongga. Nah, itu dia morula, gitu ya, selnya membelah terus gitu. Lalu morula berubah akan jadi blastula. Blastula itu di mana sel-selnya bermigrasi ke arah kutub tertentu, mengakibatkan kutub yang lain terbentuk rongga, namanya blastosol. Nah, itu adalah tahapannya blastula. Blastula dia akan berubah menjadi gastrula. Kapan? Ketika sel-sel terluar pada blastula berinvaginasi. Apa itu invaginasi? Invaginasi itu melekuknya sel daerah terluar ke arah dalam sampai terbentuknya 3 lapisan: ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah, itu adalah fase gastrula. Terbentuk 3 lapisan akibat dari proses invaginasi. Begitu ya. Dari gastrula dia akan berdiferensiasi, nanti lapisan-lapisannya membentuk organogenesis, membentuk organ-organ. Nantinya jadi apa? Jadi embrio, gitu ya. Embrio jadi apa? Jadi fetus atau bayi, begitu ya. Lalu siap dilahirkan. Baik, diminta ciri dari gastrula. A. Terjadi pembagian sitoplasma. Bukan. Terbentuknya 3 lapis jaringan. Nah, ini dia, ekto, meso, endo. Terjadinya pembelahan berkali-kali. Itu morula. Memiliki rongga blastosol. Itu blastula. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B.
Baik, soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih tentang hewan, teman-teman. Ini katanya perhatikan bagian-bagian di bawah ini. Ada yang disebut sebagai lambung, otot, telinga, pankreas, tulang, hati, kulit, pembuluh darah. Bagian yang merupakan hasil dari perkembangan lapisan endoderm. Nah, ini adalah teman-teman. Jadi di fasenya gastrula itu kan terbentuk 3 lapisan. Nah, di mana setiap lapisan itu dia akan berubah. Nanti misalkan lapisan yang pertama ada yang disebut sebagai lapisan ektoderm gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau berbicaranya lapisan ektoderm, nanti dia berubahnya jadi apa saja. Nanti dia akan berubah di dalam tubuh kita itu. Maksudnya ketika perkembangan embrio itu teman-teman, si ektoderm itu berubah jadi rambut, kulit, sistem saraf, alat indera. Sedangkan lapisan mesoderm yang kedua pada gastrula itu dia akan berubah menjadi menjadi organ-organ otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah gitu ya, alat ekskresi, itu dia dari mesoderm. Sedangkan dari endoderm itu dia akan berkembang berubah menjadi alat pencernaan, alat pernapasan. Nah, cari berarti yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Oke, kita carikan ya. Sok, teman-teman boleh dicarikan. Apakah nomor 1? Nomor 1 lambung. Nah, itu sistem apa? Pencernaan. Betul, masuk berarti ya. 2 otot. Salah, otot tadi meso. Telinga, alat indera, ekto. Pankreas, pencernaan, berarti masuk ke endo. Tulang, itu dia tadi ada di meso. Gitu ya. Hati, pencernaan, masuk berarti ya. Kulit, dia di ekto. Pembuluh darah, itu dia tadi sistem peredaran darah itu meso ya. Jadi jawabannya adalah lambung, pankreas, hati 1, 4. Nah, mana? Ini dia. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Soal berikutnya masih tentang hewan. Hormon yang menyebabkan katanya proses ekdisis dari dari satu instar larva ke instar larva berikutnya. Jadi perubahan berarti jadi dari telur ke larva, larva ke pupa, pupa ke ke imago misalkan gitu ya. Atau kalau tidak sempurna itu dari telur ke nimpa, dari nimpa ke imago. Nah, urutan begitu itu disebabkan oleh hormon apa? Nah, di dalam proses metamorfosis teman-teman ada beberapa hormon. Yang pertama ada protorasikotropik. Yang ini teman-teman yang C gitu ya. Nah, protorasikotropik ini dia berperang merangsang toraknya, dadanya pada serangga untuk menghasilkan ekdison. Nanti ekdison ini teman-teman dia berperannya itu untuk apa? Untuk ekdisis, pergantian kulit. Nah, sedangkan perubahan dari satu ke instar berikutnya itu dia dipengaruhi oleh juvenil. Oke, jadi jawabannya yang ini adalah juvenil. Jadi hormon metamorfosis gitu ya pada invertebrata itu ada 3. Ada protorasikotropik, ada ekdison, ada juvenil. Sedangkan pada vertebrata misalkan pada katak itu dia dipengaruhinya oleh tiroksin. Begitu ya. Oke, pinter. Lanjut. Soal selanjutnya teman-teman katanya tahapan metamorfosis dari hewan invertebrata di mana pada tahapan ini hewan tersebut tidak melakukan proses pencarian makanan. Oh, berarti puasa dia gitu ya. Tahapan tersebut adalah berarti ini ada di fase metamorfosis sempurna. Apa? Tahapan pupa atau tahapan kepompong. Dia sudah tidak lagi mencari makanan. Sebab ketika tahapan larvanya dia rakus sekali mencari makanannya banyak. Ketika jadi tahapan pupa dia berpuasa. Oke, kita kirim jawabannya. Oke, kita lihat skornya yuk. Oke, betul berapa nih teman-teman? Oh, nih total poinnya dari 35 soal teman-teman betul semuanya 35 soal ya. Hore. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.
Pakar Biologi membahas soal-soal ulangan khusus untuk persiapan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.